kalau sampeyan masih berpegang kepada Azmat Khan atau berpegang kepada Jarul Ubaidillah, sampeyan ditolak dari dua arah. Ya, ditolak dari Robitoh Alawi, Mbak Alawi ditolak dari ya analisa kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ada video yang cukup menarik saat acara diskusi yang cukup mendalam di pesantren Mendakrep Cirebon, yang mana dihadiri oleh banyak kiai-kiai termasuk Kiai Imanuddin Usman, yaitu Bagus Mogi, kemudian Ketua Naat Kiai Haji Ilsamuddin, ya. Dan di situ ada ulama dari Aceh yang sering muncul di media yang juga berbicara soal nasab, yakni Sayyid Muda Qari Al-Qusasi, yang memang juga banyak ya merespon dan mengikuti hirufiku masalah nasab habaib. Nah, dalam penyampaian beliau ada hal yang kemudian cukup menarik, karena dia membawa sejumlah kitab-kitab ya dalam manuskrip yang dia miliki dan sejumlah ya informasi-informasi yang dipelajarinya secara berkesinambungan. Sayyid Muda Qari Al-Qusasi ini itu betul-betul menyampaikan sebuah argumentasi yang cukup bernas. Nah, soyokianya ini menjadi penting untuk kemudian kita edukasikan, karena orang ini betul-betul berbicara ya sangat objektif. Dia memperkuat apa yang disampaikan oleh Kiai Imanuddin Usman yang menurutnya memang itu karena punya dasar argumentasi dari kitab. Di sisi lain dia juga mengoreksi pernyataan-pernyataan Kiai Imanuddin Usman yang menurutnya memang bagi dia itu perlu untuk kemudian dikoreksi. Nah, di sini menariknya. Dan hal yang paling mencengangkan bagi kita semua, karena menurutnya adalah kalau keturunan Wali Songo yang selama ini masih mengikuti pendapat lama bahwa ya Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Azmat Khan, yang selama ini kan memang itu umum yang kita ketahui ya, termasuk Kiai Said juga kan menyampaikan begitu. Dan itu sejak dulu kalau kita terekin ceramah-ceramahnya ketika berbicara tentang nasab Wali Songo itu memang selalu mengarah ke situ ya. Setelah ada temuan daripada Kiai Imanuddin Usman itu Bagus Mogi, ini ada sebuah informasi pembanding. Dan ya Sayyid Qari Muda ini itu kemudian mengingatkan, jika keturunan Wali Songo masih menjadikan data lama itu ya dengan tetap bertahan bahwa Wali Songo dia adalah keturunan Azmat Khan, ya, problemnya dia akan tidak diakui oleh Rabita Alawiyah karena dianggap dia terputus. Wali Songonya habaib menurutnya, Wali Songonya habaib, tetapi karena keturunannya itu dari garis perempuan ke bawah akhirnya terputus. Nah, ini problemnya ketika dia tidak bertahan pada data lama itu dan tidak mencoba untuk mendalami apa yang menjadi temuan-temuan misalnya dari Naat yang mengatakan bahwa Wali Songo itu jalurnya lain, dia dari Abdul Qadir Al-Jailani misalnya, Al-Hasani. Nah, di sini menarik yang disampaikan oleh Sayyid Muda Qari ini, karena dia adalah orang yang sebenarnya tidak terkait langsung, dia bukan dari bagian Wali Songo ya, bukan juga dari ada di kubu habaib, sehingga menjadi menarik dia punya ulasan. Setidaknya dia memberikan sebuah pencerahan bagaimana menyikapi persoalan nasab ini dengan berdasar pada kitab-kitab yang betul-betul terpercaya, manuskrip-manuskrip ya, dan sejumlah kesaksian-kesaksian daripada catatan-catatan para ulama. Nah, disinilah menariknya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba simak
sama-sama yang menjadi bahagian dari bagaimana penting mengedukasi daripada umat yang hari ini. Mungkin banyak bertanya bagaimana sih sebenarnya nasab Wali Songo itu, seperti apa ulasannya, kita simak sama-sama. Maka muncul menaunya itu gara-gara supaya nggak laku muncul kan gitu. Tapi intinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Syamsul Zahirah itu pengarang 3, yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Husin Al-Masyhur. Kedua Syekh Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, saya nggak pakai lagi Habib, saya udah pakai Syekh karena bukan saya dia. Yang ketiga Syekh Salman bin Said Baghos. Itu 3. Jadi jadilah Syamsul Zahirah. Nah, kitab yang selain Syamsul Zahirah yang menjadi rujukan mutlak awal pertama Syamsul Zahirah itu penulisnya Said Ali atau Syekh Ali bin Muhammad bin Harun Al-Junaid. Nah, itu. Jadi barulah muncul kitab-kitab yang lain yang menukil dari ini semua. Jadi patokannya di situ semua. Jadi Syamsul Zahirah jilidnya banyak loh. Lebih banyak dari kitab-kitab lain. Kalau nggak salah saya 17 jilid. Itu karena dituliskan berkesinambungan. Gitu. Jadi Wali Songo tidak ada keturunannya di Syamsul Zahirah. Ditulis Abdul Malik ada sampai apa? Abdullah. Terus Abdullah ini punya anak kawin sama perempuan kawin sama lanang dengan bukan jalurnya, sehingga dikatakan putus. Wali Songo ke atas betul, tapi Wali Songo ke bawah rungkat, gitu bahasanya. Nah, disinilah yang menjadi, kalau sampeyan masih berpegang kepada Azmat Khan atau berpegang kepada Jarul Ubaidillah, sampeyan ditolak dari 2 arah. Ya, ditolak dari Robitoh Alawi, ditolak dari analisa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Said Mudakari Al-Usasi, bahwa ketika keturunan Wali Songo bertahan pada manuskrip yang selama ini dimiliki, di mana bahwa nasab mereka bersambung kepada Azmat Khan, maka dia akan mengalami hal yang sangat dilematis. Dia dianggap oleh Rabita bahwa keturunannya itu terputus karena garis perempuan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tentu sangat dilematis. Di sisi lain juga dia juga menjadi problem dari kajian yang selama ini sudah berkembang, karena beberapa temuan-temuan dari manuskrip yang mereka miliki sendiri, sebagian dari keturunan Wali Songo juga itu bersambung kepada jalur Al-Jalani Al-Hasani, sehingga memang menjadi sesuatu yang sangat krusial, dan kita hanya berharap bahwa ini akan terus menjadi pintu masuk bagi para keturunan Wali Songo ini untuk melakukan hal yang lebih besar lagi, mempertemukan sejumlah data-data, melakukan penelitian deset-desetnya untuk menentukan manakah data yang paling valid, karena ini menyangkut soal nasab, soal masa depan keturunan menjadi penting, dan kita berharap bahwa ini bisa terjadi di masa-masa yang akan datang atau hari-hari berikutnya. Semoga ini bisa bermuara pada sebuah keputusan yang bisa diterima secara ilmiah dan diterima oleh semua kalangan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.